Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Sementara itu, orang-orang kakek sibuk memblokir semua akses Suha untuk penerbangan di bandara manapun. Suha yang licik kini sudah berada di sebuah kapal. Bantu aku keluar dari negara ini, malam ini juga. Dan ini akan aku berikan sebagai uang muka. Suha memberikan beberapa emas batangan dan segepok dolar. Tentunya pemilik kapal langsung sumringah. Silakan Nyonya. Suha kemudian masuk ke dalam kapal. Ia melihat sekeliling, penuh dengan laki-laki yang sedang menikmati pesta minuman. Jangan biarkan siapapun masuk dalam ruangan ini, ujar Suha. Tenang Nyonya. Suha langsung mengunci ruangan yang ada di kapal itu. Tidak besar, sangat kecil. Daripada kamar mandi di rumahnya, ini tidak seberapa. Aku bisa menahannya untuk sementara. Suha mencoba menyemangati diri. Rumah sakit. Kakek Mahindra sudah tiba di rumah sakit bersamaan dengan Madam Lee yang keluar dari ruangan. Bagaimana Hanum? Tanya kakek pada Gadi. Puas. Sekarang kakek puas. Gadi menatap tajam pada kakek Mahindra. Ia menyalahkan sang kakek atas apa yang menimpa istrinya. Kalau saja kakek tidak melakukan press conference, tidak mengumumkan siapa Hanum, mungkin istrinya akan selamat. Apa sekarang kakek sudah puas? Kenapa kakek tega sekali pada kami? Gadi yang semula marah dan menggebu, kini melemas. Ia marah, tapi tidak berdaya. Kakek Mahindra yang tahu bagaimana Gadi yang sangat terpukul, ia pun sama. Padahal tujuan kakek Mahindra hanya ingin mengatakan status sebenarnya Hanum. Tapi entahlah, musuh selalu ada di mana-mana. Kakek pun ikut terduduk tak berdaya, sembari menunggu lampu operasi mati, menanti Hanum keluar dari ruang tersebut, ruang antara hidup dan mati. Seorang dokter berjubah biru keluar, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Bagaimana cucu saya, dokter? Kakek Mahindra langsung bangkit dan berjalan menuju dokter yang menangani Hanum. Bagaimana istri saya, dok? Ganti Gadi yang bertanya. Dokter itu kemudian menyentuh pundak Gadi, kemudian membuka masker yang masih ia pakai. Semoga Nyonya Hanum bisa melewati masa kritisnya sampai malam nanti. Mari kita berdoa yang terbaik. Kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Maksud dokter? Gadi tidak mengerti. Otaknya seketika blank. Dokter, katakan dengan jelas, bagaimana kondisi istri dan anak saya? Gadi langsung menarik baju dokter yang ada di depannya, membuat sekretaris Joe langsung turun tangan dan mengamankan bosnya tersebut. Lepaskan aku, Jonathan, berani kau menyentuhku. Kakek kembali duduk dengan raut wajah penuh penyesalan. Di tengah lautan yang gelap gulita, kapal yang ditumpangi oleh Suha tiba-tiba dihentikan oleh kapal lain yang sedang patroli. Nyonya masuk ke dalam sini. Anda akan aman, ada polisi di luar sana. Apa? Suha panik. Ia buru-buru masuk ke dalam ruang rahasia yang dipenuhi bahan pangan persediaan untuk berlayar. Nyonya, masuklah ke sini. Kau sudah gila, kenapa aku harus masuk bersama ikan-ikan busuk ini? Teriak Suha frustasi. Keduanya langsung saling menatap saat mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Takut ditangkap, Suha langsung bergabung dengan kumpulan ikan-ikan yang cukup amis baunya. Rumah sakit. Gadi tidak beranjak sama sekali. Ia duduk di samping ranjang tempat Hanum terbaring. Banyak selang yang menempel pada tubuh istrinya. Malam ini, Hanum harus bisa melewati masa kritisnya, agar bisa kembali seperti sedia kala. Sedangkan kakek Mahindra, ia duduk di sofa. Pria itu tidur sambil terduduk. Tubuhnya yang tidak lagi muda, membuatnya sangat kelelahan. Terbiasa duduk di ranjang paling empuk dan paling mahal, kini kakek Mahindra tidur di sofa rumah sakit yang pasti tidak nyaman. Pukul 5 pagi. Gadi yang tertidur beberapa menit lalu sambil memegang tangan Hanum, tiba-tiba kelopak matanya bergerak. Pria itu tidurnya terganggu karena Hanum mulai menggerakkan ujung jarinya. Di mana ini? Kenapa tubuhku sakit semua? Hanum mengerjap, mencoba membuka mata secara perlahan. Pandangan matanya buram. Ia juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Yang ada hanya bunyi tut-tut alat monitor jantung. Janinku? Bagaimana dengan janinku? Mata Hanum kemudian terbuka lebar. Ia ingat dengan anaknya yang belum lahir. Kini fokusnya pada perut. Ia ingin tahu apa bayinya baik-baik saja. Dilihatnya kemudian kepala Gadi. Pria itu kelihatan masih tidur. Hanum pelan-pelan menatap sekeliling ruangan. Dilihatnya juga sang kakek yang duduk sampai tertidur.
Hanum kembali memejamkan mata, membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tubuhnya kemudian bergetar, menahan tangis tanpa suara. Ia takut jika saat ia bertanya kepada mereka semua, ia akan mendapat jawaban yang membuatnya terluka. Hanum hanya bisa menangis, dan sesaat kemudian Gadi pun terbangun. "Sayang, Hanum." Gadi menatap wajah Hanum lekat-lekat. Dia kemudian menyentuh pipi Hanum dengan lembut. "Akhirnya kamu bangun. Terima kasih. Terima kasih karena sudah kembali pada kami." Gadi menggenggam tangan istrinya lembut, kemudian mengecup punggung tangan itu dengan perasaan lega. Akhirnya, Hanum bangun. Ia tahu wanita itu sangat tangguh. "Kenapa kau menangis?" Gadi mengusap sudut mata istrinya. Hanum tidak bicara, tapi bibirnya bergetar menahan tangis. Hanum menangis dalam diam, hanya air mata yang mewakili perasaan wanita tersebut. Bayi kita, tangis Hanum, tapi tidak berani bertanya. Tenang Hanum." Gadi kemudian mencoba menenangkan istrinya. "All is well," bisiknya sambil mengusap wajah Hanum dengan lembut. Pria itu mengangguk dan sekali lagi mengatakan semua baik-baik saja semuanya. Hanum menggeleng pelan dan tangisnya kembali pecah. "Jangan bohong," ucapnya serak karena tenggorokan Hanum terasa sangat kering setelah siuman. Wanita itu kemudian kembali menangis dan kali ini memalingkan wajahnya, tidak mau memperlihatkan tangisnya pada sang suami. Makin lama tangisnya semakin menjadi, rasa sesak seperti memenuhi dada Hanum saat ini. "Hanum, dengar aku, semua akan baik-baik saja. Lihat aku, Hanum." Gadi menangkup wajah sang istri agar menatapnya, tapi wanita itu malah sesegukan, tidak bisa menahan perasaannya saat ini. Beruntung sesaat kemudian seorang perawat masuk untuk memeriksa infus dan lainnya. Mengetahui Hanum sudah siuman, perawat tersebut kemudian memanggil dokter. Beberapa jam kemudian, matahari sudah bersinar dengan terangnya. Pagi ini, Hanum dibawa ke sebuah ruangan yang berbeda. Hanum akan menjalani banyak pemeriksaan menyeluruh, dan Gadi sampai saat ini tetap setia menemani. "Semua akan baik-baik saja," bisik Gadi ketika mengantar Hanum masuk ke ruang pemeriksaan. Hanum hanya memalingkan wajahnya, tidak mau menatap Gadi. Sejak bangun, Hanum menjadi sangat sensitif. Wanita itu hanya menangis. Selesai dari ruang pemeriksaan yang satu, Hanum kembali dibawa ke ruang pemeriksaan yang lainnya. Kali ini tangisnya kembali pecah. "Dokter tidak bohong?" tanya Hanum kemudian menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia tidak percaya. Ia benar-benar tidak percaya. Setelah apa yang menimpa dirinya tadi malam, Hanum merasa ini seperti mimpi. "Kenapa kamu tidak percaya ketika aku bilang semua baik-baik saja?" tanya Gadi dengan wajah sendu. Pria itu menghela napas panjang, kemudian memeluk Hanum yang masih terbaring saat dilakukan cek USG ulang. Suasana haru memenuhi ruangan. Kini Hanum kembali lagi dipindah. Wanita itu kembali menempati ruang VIP dengan penjagaan yang ekstra. Kakek Mahindra juga merasa sangat lega. Akhirnya, sang cucu sudah kembali ke sisinya. Kakek sampai tidak mau pulang, padahal Hanum meminta kakek istirahat di rumah. "Kakek tidak apa-apa, kakek tidak mau terjadi apapun lagi padamu," ucap kakek ketika Hanum memintanya pulang untuk istirahat di rumah. "Benar kata Hanum, kek, kakek lebih baik pulang. Gadi akan menjaga Hanum. Jaga kondisi kakek, jangan sampai kakek malah sakit." Gadi memaksa kakeknya pulang. Karena semua orang memaksa, kakek Mahindra pun akhirnya pulang. Dan lagi, karena Hanum terlihat lebih baik, kakek Mahindra pun tega. "Kakek pulang dulu, nanti kakek akan kesini lagi," pamit kakek Mahindra pada Hanum dan juga Gadi. Pria tua itu lalu meninggalkan rumah sakit. Sebelum pergi, kakek Mahindra menghubungi seseorang. Di tengah laut, kapal yang Suha tumpangi masih terombang-ambing sejak semalam. Ombak laut yang cukup tinggi membuat para penumpang dilanda pusing. Beruntung bagi Suha, ia berhasil lolos dari polisi yang sedang patroli semalam. Sebenarnya, ia hampir tertangkap karena liciknya pemilik kapal membuat Suha bisa lolos malam itu. Tapi Suha harus kehilangan banyak uang dolarnya demi membayar pada si pemilik kapal yang semalam menyuap polisi agar mereka bisa kembali berlayar. Sialan, kenapa baunya tidak hilang-hilang? Weh, ini bau sekali. Suha menutup hidung dengan ujung jarinya. Perutnya mual, serasa ingin muntah.
Sudah bangun Nyonya, sapa pemilik kapal dengan suara tenor tersebut. Membuat Suha hampir melonjak kaget. Astaga kau! Pria itu tersenyum tipis melihat ekspresi Suha yang terkejut, seperti maling yang tertangkap basah. 1 jam lagi kita sampai daratan dan tugas saya selesai. Oke. Pemilik kapal memindai tubuh Suha, kemudian meninggalkan ruangan Suha. Beberapa saat kemudian ia kembali melempar kemeja ke atas dipan. Meski tidak sebagus pakaian Nyonya, sepertinya ini lebih bersih dan layak pakai. Pria itu kemudian meninggalkan ruangan sambil menutup hidung. Sialan, pikir Suha kesal.